Alhamdulillahilladzi qad sarafa ilhal huda li kulli qalbin qad syafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan ya, dan masih dipertemukan dalam pertemuan pelajaran sejarah kebudayaan Islam, itu pertemuan ketiga ya kalau nggak salah, dengan keadaan sehat. Sekali lagi Ustaz disarankan, hanya sekedar saran, itu hanya tergantung keputusan antum dan menurut antum yang terbaik yang mana. Tapi Ustaz menyarankan bahwa sebaiknya ketika antum merasa sudah yakin antum kuat, antum sehat, sebaiknya ya ke pondok untuk belajar bersama teman-teman antum yang ada di pondok, biar keberkahan ilmu ini lebih terasa dibandingkan dengan hanya sebatas virtual. Walaupun virtual juga ada keberkahannya juga, cuman besarnya keberkahan ini lebih terasa ketika kita bisa bertatap muka dengan seorang guru ya, secara langsung ya, bukan secara virtual. Oke, kita lanjut. Kemarin kita sudah membahas tentang keberagamaan ya. Tentang kebudayaan Arab pra-Islam, yang di sana membahas tentang masyarakat jahiliyah, terus tentang pusat perdagangannya dan kebudayaannya, yang pada waktu itu orang Arab tersebut merupakan orang yang merupakan ahli berdagang, dan dalam kebudayaannya yang terkenal di Arab itu syair. Kita lanjut ke beragaman masyarakat Arab pra-Islam. Menurut Syed Muhammad Syakur bahwa agama di Arab terdiri dari agama al-muwahhidun, mengesahkan Tuhan, bukan tuhab ya, mengesahkan Tuhan. Kemudian yang selanjutnya penyembah berhala, yang kemudian selanjutnya itu Yahudi, Kristen, penyembah matahari, bulan, Zahriyun atau ateis, Sabi'in penyembah binatang, Jindik, Majusi, penyembah api, penyembah malaikat, dan yang meyakini Tuhan ada yang baik, ada yang jahat. Beragam agama yang ada di Arab pada waktu itu. Karena apa? Karena Arab ini sebelumnya kita sudah membahas bahwa keberagam atau kebudayaan Arab ini sangat dipengaruhi oleh dua kerajaan besar pada waktu itu, yaitu kerajaan Persia dan kerajaan Romawi ya, Romawi Timur sama Persia. Dari kedua kerajaan ini kan masing-masing kerajaan ini agamanya berbeda-beda. Nanti akan mampu mewarnai yang namanya Arab pra-Islam pada waktu itu. Karena apa? Karena Arab, sekali lagi, mereka dinilai atau mereka ini merupakan ciri khasnya ini masyarakat yang berdagang. Jadi ketika di perjalanan atau mungkin di tempat rehat mereka atau mungkin di tempat mereka berjualan ini, kebudayaannya sangat atau keberagamaannya atau agama kepercayaannya itu, misalnya mereka yakini itu bagus ya, mereka ambil, mereka adopsi dan menjadi agama Arab pada waktu itu. Jadi banyak sekali, ada yang mengesahkan Tuhan, itu mungkin dikenal dengan kayak semacam memang agama yang asli dari Allah. Kemudian penyembah berhala, Kristen, Yahudi, matahari, bulan, ateis, binatang, jindik, majusi, dan yang lainnya. Ini tadi sekali lagi dipengaruhi oleh tadi dua kerajaan ini, kerajaan Persia dan kerajaan Romawi, karena kedua kerajaan ini sudah lebih dulu berkembang dibandingkan dengan Arab. Lanjut, ke dalam keberagaman masyarakat ini itu dibagi menjadi dua, yaitu tentang peribadatan bangsa Arab sebelum Islam, dan yang selanjutnya kepercayaan jahiliyah
kepercayaan jahiliyah dengan ajaran Islam. Ini yang akan kita bahas. Pertama, peribadatan bangsa Arab sebelum Islam. Agama sebelum Islam yaitu agama tauhid, yaitu tadi agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail, dan sampai pada zaman pemerintahan Raja Jabur-dzil Akhtob ini berarti asli ke agama itu agama yang dari nenek moyangnya yang bernama Ibrahim. Adapun orang atau yang pertama kali menyembah berhala yaitu pemimpin suku Khuza'ah yang bernama Amr bin Luhai. Ini Amr bin Luhai ini merupakan pemimpin suku Khuza'ah yang tadi sekali lagi mereka atau Khuza'ah ini mungkin berdagang atau melewati suatu daerah, kemudian melihat kebudayaan atau adat masyarakat dalam menyembah, yaitu tadi menyembah berhala. Makanya Lu'ai ada kemungkinan membawa yang namanya berhala di tempat dia mungkin berdagang atau melakukan perjalanan. Adapun nama-nama berhala selain tadi berhala yang tadi yang dibawa oleh Lu'ai ini ada 10 atau lebih nih nama-nama berhala. Di antaranya Wuda ini dipuja oleh Bani Kilab di Daumatul Jandal, kemudian Suwa dipuja oleh Bani Huzail, Yakus dipuja oleh Bani Madzaj dan beberapa suku di Yaman, kemudian Ya'uq dipuja oleh Bani Hamdan, Nasr, Lata, Uzza, Manat, Hubal dan Isaf. Ini nama-nama berhala yang selain yang dibawa oleh siapa? Oleh Lu'ai ya. Yang dibawa Amr bin Lu'ai ini ada 10 kepercayaan. Adapun yang dibawa oleh Lu'ai, berhala yang dibawa oleh Lu'ai itu yang bernama berhala Hubal. Ini Lu'ai ini tertarik dengan kebiasaan masyarakat di daerah kota Balko. Ini daerah kota Balko, mereka Amr bin Lu'ai ini melintas mungkin atau menetap mungkin di daerah Balko sebentar, kemudian melihat orang-orang sedang menyembah yang namanya Hubal ini. Amr bin Lu'ai ini tertarik dan nanti akan dibawa oleh Amr bin Lu'ai Hubal ini ke Makkah. Nah, setelah itu maka banyak sekali nanti turunan-turunan dari Hubal ini atau berhala ini. Yang selanjutnya tata cara beribadah. Beribadah pada berhala yang jumlahnya ini ada 360. Yang tadi yang 10 itu ada kemungkinan itu berhala-berhala yang gede-gedenya, dan yang paling senior itu berhala yang namanya Hubal yang dibawa oleh Amr bin Lu'ai. Adapun tata cara beribadah kepada berhala tersebut, yang pertama bertawaf mengelilingi berhala sambil berdoa dan meminta pertolongan. Kemudian yang selanjutnya bersujud kepada berhala, meletakkan persembahan, menyembelih sembelihan dekat berhala, beristighosah, meminta berkah, mempersembahkan persembahan, bersumpah dengan nama berhala, meminta syafaat daripada berhala. Dan nanti yang ini akan dirubah oleh Islam. Nah, yang ada sesuatu yang dirubah kebiasaan orang Arab ini oleh Islam ketika Islam datang atau ketika Nabi Muhammad sudah menjadi nabi. Adapun kepercayaan jahiliyah dengan ajaran Islam, ini kepercayaan jahiliyah ditinjau dengan ajaran Islam atau disamakan dengan ajaran itu, ada beberapa orang yang tidak suka menyembah berhala. Ini ada selain tadi di masyarakat Arab ini, karena tadi saya sudah sampaikan beragam karena terpengaruh oleh dua bangsa ini yaitu Romawi sama Persia, makanya gak semuanya orang-orang tersebut menyembah berhala atau menyembah yang lain. Ada
ada beberapa orang yang tidak suka menyembah berhala, di antaranya Waraqah bin Naufal dan Utsman bin Waris ini menyembah Kristen, atau ini kalau Waraqah bin Naufal ini ada kemungkinan ini ahlul kitab, dan ahlul kitab pada masa itu emang benar-benar agamanya yaitu agama Isa al-Masih. Jadi di sana itu menerangkan bahwa masih ada kitabnya, itu kitab yang asli, dan di sana di kitab itu sebutkan bahwa akan ada nabi akhir akan lahir, yaitu nabi akhir di Mekah atau yang lainnya. Pokoknya Waraqah ini percaya, dan Waraqah ini merupakan nanti paman sekaligus gurunya Siti Khadijah, dan nanti Siti Khadijah ini merupakan istri pertamanya Rasulullah SAW, dan orang yang murid terpintarnya Waraqah bin Naufal. Dan Waraqah bin Naufal ini orang yang ahli dalam tadi kitab Kristen atau kitab Injil, tapi Injil yang asli ya. Kemudian yang selanjutnya Jas ini agama Masehi dan masih ragu memeluk Islam. Jadi masih agama-agama yang tempo dulu. Yang kemudian yang selanjutnya Zaid bin Umar, Umayyah bin Abi Salaf, dan Qus bin As'idah al-Iyadi tidak mau masuk agama Masehi dan enggan menyembah berhala, dan jadi dia ada kemungkinan tidak beribadah pada agama yang terdahulu dan tidak mau menyembah berhala. Jadi ada kemungkinan dia tidak menyembah, atau mungkin ada sesembahan yang di sini nggak ditarakan oleh penulis bukunya. Terus yang selanjutnya yang terakhir, pada waktu itu juga sudah ada yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim yang disebut dengan kaum Hanif. Ada pula yang menyebutkan bahwa Hanif adalah Muhammad yang nanti akan merubah ajaran atau agama bangsa Arab atau Mekah ini. Jadi agama Hanif ini agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, dan ada yang menyatakan bahwa Hanif ini merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW yang nanti akan merubah ajaran bangsa Arab atau Mekah. Oke, bisa cukupkan pertemuan pada kali ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.